يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Sadaqallahul azim wa ballagha rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Tsumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bang atas pembacaan kalamilahnya. Semoga yang membacakan dan yang mendengarkan dapat Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan keberkahannya. Amin amin ya rabbal alamin. Baik rekan-rekan sekalian, di-unmute ya biar enggak ada gangguan suara, dan ini kita dengarkan ya ngobrol santai tentang fikih. Ada tanya jawab, nanti bisa pertanyaan lewat chat di kolom masing-masing kalau ingin mengirim pertanyaan ya. Ngobrol fikih bebas. Oke. Baik, kepada Ibnu Rahman dipersilakan di perkenalan singkat dan dimulai tausiahnya. Dipersilakan Ustaz. Baik, sebelum kita mulai, kalau taklim biasa offline itu kan duduknya yang baik, nggak boleh ngobrol. Ya, maka hari ini juga kita harus pakai adab-adab. Jadi dimohon ya videonya di nonaktifkan dulu, audionya di mute-kan dulu. Nanti kalau ada yang mau tanya-tanya, silakan chatting ke hostnya supaya nanti hasil rekamannya juga bagus, suaranya bisa diterima. Karena suara-suara dari mana-mana bisa masuk. Kalau saya masih dengar audionya yang lain belum di-mute-kan, saya juga bingung mau mulai ini karena terlalu bising sekali nih. Coba nanti di hostnya diatur dulu adab-adabnya. Udah ya, bisa mulai ya. Bisa Ustaz, baik, bisa Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'du. Jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Taqabbalallahu minna wa minkum. Kullu amin wa antum bi khair insyaallah. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala amalan-amalan kita selama di bulan Ramadan. Dan insyaallah kita termasuk golongan orang-orang yang kembali fitrah dan mendapatkan kemenangan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya turut mendoakan semoga kita semua dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dipertemukan kembali pada Ramadan tahun yang akan datang insyaallah. Hari ini sebagai pembuka, karena memang kajiannya adalah santai, ngopi, ngobrol fikih bareng Ustadz. Nggak asik kalau belum ngopi bareng Ustadz. Artinya kalau ada hal-hal yang menyangkut masalah fikih, ibadah dan muamalah yang nggak asik kalau nggak diobrolin Ustadz, supaya kita bisa mendapatkan hujah-hujah untuk menjadi dasar kita melakukan amaliyah yang tidak hanya baik tapi juga benar menurut tuntunan syariat Allah dan Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sebagai pembuka, sebagai kalimat tasyakur kita pada kesempatan halal bihalal virtual kali ini, saya akan buka dengan salah satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam
Roghima anfu rajulin, sungguh sayang kata Nabi kepada seseorang, dakhala alaihi Ramadan, dia dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala masuk kepada bulan Ramadan, tsumman salakha, tatkala Ramadan itu berlalu meninggalkan dia, qabla ayyughfaralah, sementara dosa-dosa dia tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka harapan kita, sebanyak apapun amalan-amalan kebaikan kita, kalau ternyata dosa-dosa kita tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dosa-dosa itu akan menggerogoti segala bentuk amalan selama hidup, selama kita balik, kita mengerjakan sesuatu amalan yang baik, ternyata ada dosa-dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, maka merugi kita. Karenanya Rasulullah sampaikan, roghima anfu rajulin, ya sungguh sayang kepada seseorang, ya dia menikmati hari-hari di bulan Ramadan, padahal tetangganya saja belum sampai di bulan Ramadan, banyak yang meninggal dunia. Ya, belum disampaikan waktunya, baru 1 hari barangkali dia menikmati puasa di bulan Ramadan, terpapar COVID-19, meninggal dunia. Maka hari ini insya Allah, sehat badan kita, sehat walafiat, panjang umur, tapi lagi-lagi ingat, ketika Ramadan berlalu, baru beberapa hari saja nih, ya. Ini kalau ada orang yang baru saja ditinggalkan Ramadan, tiba-tiba ya dia sungguh buruk, sungguh sayang kata Nabi, qabla ayyughfaralah, sementara dosa-dosa dia tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satu indikator, salah satu ciri bahwa orang ini mendapatkan bekas ya Ramadan yang telah dilewatinya, ya salah satu cirinya adalah dia mendapatkan athar yang baik, dia mendapatkan bekas-bekas yang baik, menjadikan bulan-bulan lepas Ramadan mirip kayak Ramadan juga. Ya, sehingga apa yang pernah dilakukan selama di bulan Ramadan, kebaikan itu tetap diistiqomahkan, tetap didawamkan kebaikan-kebaikan kita. Maka ini salah satu ciri. Maka Masya Allah hari ini pun juga mudah-mudahan menjadi ciri yang baik, menjadi alamat yang baik buat kita sekalian yang mau berkumpul. Ya, di saat keluarga barangkali hari ini waktunya kita istirahat, tapi bermalam-malam kita kumpul ya untuk bicara masalah ilmu agama ini, insya Allah. Ya, setan ini termasuk di dalam satu kitab diceritakan bagaimana ya ada faqihun wahid. Kalau ada orang faqih, satu orang saja, orang alim, orang yang mengerti hukum-hukum syariat, orang memahami hukum-hukum agama, asyadda minasyaitan, itu lebih dahsyat dihadapi oleh asyaitan min alfi abidin, ketimbang orang yang beribadah yang jumlahnya 1000 orang beribadah. Jadi Masya Allah hari ini hikmah diantara adanya kondisi ekstrim pandemi COVID-19, kita bisa melihat bagaimana saudara-saudara kita kaum muslimin di dalam menerapkan amalan-amalan agamanya, itu banyak orang yang beribadah hanya mengandalkan ghirah, hanya mengandalkan semangat saja, tidak diiringi dengan ya kapasitas ilmu yang cukup. Nah, sehingga setan itu tidak merasa terganggu eksistensinya. Ya, ketimbang menghadapi satu orang alim saja. Ya, dia akan merasa gentar, merasa gemetar gitu kan ketika menghadapi satu orang faqih, satu orang alim, ketimbang dia menghadapi min alfi abidin, 1000 orang yang dia itu ahli ibadah. Tapi sayang ibadahnya tidak diiringi dengan ilmu. Maka Masya Allah hari ini pertanda baik, kita mau meningkatkan kualitas amalan kita. Ya, untuk sama-sama mengkaji, menanyakan hal-hal yang barangkali masih ada nyelekit-nyelekit di hati kita. Ya, kita butuh hujah, kita butuh argumentasi. Ya, kita butuh tambahan ilmu. Untuk apa? Supaya kita jadi orang alim. Ya, orang yang berilmu, orang yang faqih. Sehingga apa? Amalan kita tidak hanya cukup baik, tapi juga sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Masya Allah saya turut mendoakan semoga kita semua ya segala amalan-amalan kita diterima di hadapan Allah, kita diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan hari ini Masya Allah Allah takdirkan kita ya untuk bertemu di media yang tidak biasa, ya masih di media online. Yang alhamdulillah media ini mohon dimanfaatkan nantinya hari ini barangkali beberapa menit kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi insya Allah manfaatnya luar biasa. Ya, kata Allah di dalam Al-Qur'an apa? Fas'alu ahla dzikr in kuntum la ta'lamun. Ya. Tanya kepada ahlinya, ya. Tanya kepada siapa yang memahami satu perkara yang kita nggak tahu perkara itu. Mudah-mudahan apa yang bisa disampaikan nanti
ya antum bertanya, ana menjawab, insya Allah ana tidak dalam kapasitas mengeluarkan fatwa, tidak, tapi dalam rangka menyampaikan berita-berita daripada para ulama penulis kitab untuk disampaikan kepada kita semua menjadi ilmu, ya. Jadi apa yang saya sampaikan nantinya itu bukan fatwa pribadi, tapi hanya menukil dari banyak para ulama fikih untuk memberikan jawaban-jawaban kepada setiap permasalahan yang kita hadapi, baik itu masalah ibadah termasuk muamalah hari ini, insya Allah. Itu barangkali sebagai pembuka saja. Saya nanti berharap kita banyak berinteraksi, banyak diskusi. Anda berdanya, Ustadz menjawab, ngopi, ngobrol fikih bareng Ustadz. Nggak asik kalau belum ngopi bareng Ustadz. Jadi silakan nanti antum tanya hal-hal yang menyangkut masalah fikih ibadah dan muamalah, insya Allah secara adil saya akan sampaikan mana hal-hal yang menjadi ijma para ulama, mana yang masuk kepada ranah ikhtilaf para ulama. Insya Allah semakin cerdas kita bersyariah, semakin kuat kita punya wawasan keilmuan, sehingga mudah-mudahan ukhuwah Islamiyah di antara kita semakin erat. Karena khilafiyah itu ya hukumnya sunnah, berlaku sampai hari kiamat, ya. Tapi yang namanya ukhuwah Islamiyah pun juga harus dipelihara sampai hari kiamat pula. Ya, jangan sampai nanti ya adanya ikhtilaf, adanya khilaf ya di antara para ulama menjadi kambing hitam untuk menjatuhkan satu saudara dengan saudara yang lainnya, insya Allah. Barangkali itu Bang Dedi, silakan nanti antum untuk bisa memandu ya acara ngopi bareng Ustadz seputar fikih ibadah dan muamalah, insya Allah. Ya, terima kasih Ustadz atas tausiah singkatnya awalan. Mungkin dari kawan-kawan jika ada ingin yang menanyakan, kita ngobrol santai aja nih, tausiah santai juga mengenai fikih ya, fikih sehari-hari. Mungkin di teman-teman yang lain mungkin tanya aja, mungkin gini, kok misalnya ya sholat taraweh diadain lagi PSBB, nah sholat Jumat enggak, mungkin kita pernah lihat sehari-hari kayak gitu, atau gimana sih hukumnya kalau misalnya enggak sholat lama-lama, sholat Jumat atau sholat Idul Fitri sendiri, mungkin kayak gitu. Mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan nih. Boleh, siapa yang ingin tanya? Oke, saya lihat, tanya dulu ya. Nah, nih, Ustadz, ada yang bertanya. Bagaimana, Ustadz, saya ingin bertanya Bang Dedi, bagaimana ciri-ciri manusia yang kembali kepada fitri atau kesucian selepas Ramadan? Mohon dijelaskan. Ini dari Mbak Mas Bayani. Terus yang kedua, Ustadz mau tanya, bagaimana cara kita agar tetap terjaga semangatnya seperti di bulan Ramadan? Dari Mbak Wika di Kalimantan. Nah, ini itu aja. Nah, sementara itu dulu, Ustadz. Mungkin nanti ada yang nyusul, Kak Ustadz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana tadi sudah disampaikan, kata Nabi apa? Roghima anforojulin dakhala alaihi Ramadan thumman salakha qabla ayyughfaralah. Sungguh sayang seseorang yang umurnya dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk kepada bulan Ramadan, tapi Ramadan ketika berlalu dosa dia nggak diampuni oleh Allah. Maka bagaimana indikasinya? Orang tuh nggak punya athar, nggak punya bekas. Ibarat orang main di tanah becek, itu kaki kita yang menapak di tanah becek itu ada bekasnya. Nah, orang yang tidak fadilah di antara bulan Ramadan, diterimanya segala bentuk ibadah di bulan Ramadan, ya dia tidak akan mendapatkan bekas itu di dalam kehidupannya lepas daripada bulan Ramadan. Ibarat apa? Di bulan Ramadan orang sedekah jadi dermawan itu biasa. Tapi lepas Ramadan, lu masih dermawan apa enggak? Gitu kan? Ya, di bulan Ramadan kita biasa menjaga antara mulut kita nih. Nabi kan pernah ditanya ya Rasulullah, apa sih yang menyebabkan orang itu disiksa di dalam neraka? Kata Nabi apa? Al-ajwafani. Ada dua rongga pada tubuh manusia yang menyebabkan manusia disiksa di dalam neraka.
Apa aja dua itu? Pertama al-famu wal farju. Yang pertama adalah mulut dan rongga kemaluan. Ya, mulut dan kemaluan kita. Ya, berapa banyak orang dihinakan karena mulutnya. Ya, termasuk apa-apa yang keluar dari mulut, lisan, kebohongan, dusta, sumpah palsu, buli-bulian, caci makian, ya, kata-kata kotor dan sebagainya. Belum lagi bicara harta-harta haram, makanan-makanan haram yang masuk bersarang ke perut kita lewat mana dulu? Lewat mulut kita dulu. Ya, artinya apa? Berarti banyak orang-orang yang Allah hinakan karena ada pertama rongga mulutnya, ya, sehingga banyak orang dimasukkan ke dalam neraka karena dia tidak bisa menjaga lisannya. Sesuatu yang haram masuk saja di dalam mulutnya itu. Kemudian yang kedua masalah kemaluan. Berapa banyak orang-orang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia tidak bisa menjaga kehormatan kemaluannya. Karenanya kita diperintahkan oleh Allah untuk berpuasa, menjaga dua rongga ini, gitu kan? Ya, di mana kita diperintahkan oleh Islam itu di dalam kondisi kita berpuasa di bulan Ramadan menjaga hal-hal yang terkait dengan mulut kita. Ya, baik itu yang bersifat material, sesuatu yang masuk ke dalam mulut kita, maupun yang sifatnya imaterial, ya. Artinya ada kualitas ya amalan ibadah puasa yang bisa hancur gara-gara ya mulut kita juga. Taruhlah orang itu nggak makan, nggak minum, tapi ternyata mulutnya suka dusta. Kalau dagang dia bohong, kalau janji dia dusta, ya perkataan kotor masih keluar, emosinya masih keluar lewat mulutnya, kata-kata kasar, gitu kan. Agar dilatih oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam bulan Ramadan untuk menjaga dua rongga ini. Nah, bagaimana cirinya orang itu mendapatkan Ramadan yang sempurna? Maka ada nggak bekas-bekas kebaikan itu? Ya, ciri yang paling utama kata ulama apa? Ziyadatul khair. Kalau ada orang lepas Ramadan, dia makin bertambah kebaikannya. Masya Allah, ini indikator bahwa Ramadannya ya mudah-mudahan berhasil, dapat fadilahnya, ada manfaatnya, ya di mana Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan pahala puasa di bulan Ramadan itu. Ya. Tapi kebalikannya, kalau ternyata lepas daripada bulan Ramadan, puasa hanya formalitas saja, ya, dia tidak mendapatkan bekas, ya, orang lewat gitu di tanah becek kan harusnya ada bekas kakinya. Ternyata kakinya nggak ada, jangankan kaki, jempolnya nggak kelihatan gitu kan. Ya, orang yang model begini nih yang termasuk indikator, kata Nabi apa tadi? Ya, alangkah buruknya, alangkah sayangnya seseorang dipanjangkan umurnya masuk kepada bulan Ramadan, Ramadan datang kemudian berlalu qabla ayyughfarolah, sementara dosa-dosa dia nggak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu salah satu indikator, dan itu siapa yang bisa menjawab? Ya, tanya hati kita masing-masing lah. Ya, sudah seberapa kita bisa menciptakan suasana bulan-bulan lewat daripada bulan Ramadan, ya seperti Ramadan. Jadi kalau ada orang bersiap dengan semangat, ghirah, membantu saudaranya di bulan Ramadan, ada fadilahnya. Ya, tapi nanti lepas Ramadan masih ada nggak tarbiyah itu membekas kepada kehidupan kita sampai ketemu Ramadan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Yang kedua, Bang Dedi tadi anak nggak sempat ini. Yang kedua apa tadi? Yang kedua ini Ustadz, ya, caranya terjaga semangatnya seperti di bulan Ramadan biar istiqomah gimana, ya. Ini dari di Kalimantan ini Ustadz. Ya, jadi gini ya. Ada istilah, ada ungkapan begini, Ramadan yu'allimuna. Ya, Ramadan mengajarkan kita, ya, al-khuruj minal ma'lum, itu keluar daripada rutinitas. Ya, bagaimana Ramadan mengajarkan kepada kita keluar daripada kebiasaan kita. Yang biasa barangkali dalam kondisi normal selalu jadi makmum aja tarawih, tiba-tiba sekarang tahun ini Ramadan jadi imam dia. Ya, keluar daripada kebiasaan. Bahkan Idul Fitri, boro-boro orang manggil dia jadi khotib. Jadi khotib dia di rumah. Coba, Masya Allah. Ya. Nah, bagaimana sih orang itu bisa tetap istiqomah mendapatkan kebaikan-kebaikan di bulan yang lain selain daripada bulan Ramadan? Ini kan bicaranya analogi, bicara tentang kebutuhan. Ya, kalau Ramadan atau kebaikan-kebaikan yang kita lakukan adalah sebagian daripada kebutuhan hidup kita, maka sekalipun itu mengganggu kenyamanan, sekalipun itu harus menghilangkan sebuah kenikmatan hidup, insya Allah ya tetap kita lakukan. Kenapa? Karena sebuah kebutuhan.
Ya, ibaratnya apa? Orang kerja. Kenapa orang kerja gitu semangat? Ya, ketika bosnya manggil, ya, padahal hari itu masih kumpul sama keluarganya, gitu kan? Ya, dia masih menikmati bagaimana enaknya kumpul sama keluarga. Tiba-tiba bosnya manggil, ya, untuk melakukan satu tugas di luar ya rutinitas dia itu. Apa yang dilakukan? Dia akan bergegas menuju panggilan bosnya. Ya, dia kemudian akan melakukan apa yang diminta oleh bosnya itu dengan tujuan apa? Bisa menyenangkan hati si bos dan kebutuhan dia tercover. Bayangkan kalau dia nggak datang dengan alasan saya masih kumpul sama keluarga nih bos. Ya, kemarin-kemarin kan tugas melulu. Nih baru saya kumpul sama bini saya. Ya, ini orang tiba-tiba apa? Ya dia pecat kan gitu ya. Tapi karena pekerjaan itu sebuah kebutuhan, segala kenyamanan, kenikmatan hidup dia itu bisa disingkirkan dulu. Untuk apa? Agar kebutuhan terpenuhi. Kalau dia nggak datang panggilan bos, bosnya bisa marah. Kalau marah bosnya ngambek, dia dipecat dari pekerjaan. Kalau nggak punya pekerjaan, dia nggak punya gaji. Kalau nggak punya gaji, dia nggak bisa hidupin anak bininya. Ini kata dia begitu. Maka pekerjaan jadi kebutuhan. Makanya berapa banyak orang ya menjadikan pekerjaan itu menghabiskan 3/4 kehidupan dia. Ya, yang 1/4-nya itu paling cuma tidur aja di rumah. Ya, 3/4 habis. Bayangkan tuh. Ya, jadi kalau seandainya ada orang-orang yang pengen istiqomah ya Ramadannya ke bawah kepada bulan-bulan selain Ramadan, ya jadikan kebaikan-kebaikan yang ada, amalan-amalan saleh ya untuk tetap menjaga mulut dan kemaluan itu sebuah kebutuhan yang akan dinikmati kita tidak hanya di dunia tapi ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, insya Allah ya semua kaum muslimin ya itu mendapatkan bekas yang luar biasa, tetap juga istiqomah. Kenapa? Karena kebutuhan. Orang lapar, ya dia butuh makan. Makanya dia cari ya makanan itu sampai kaki jadi pala, pala jadi kaki. Ya, orang kerja berangkat gelap, pulang gelap. Kadang berangkat anak belum bangun tidur, ya pas pulang anak udah tidur. Ya, rasanya itu rutinitas kita. Dan Ramadan itu yu'allimuna al-khuruj minal ma'lum. Ya, Ramadan itu ternyata mengajarkan kita bagaimana kita keluar daripada sebuah kebiasaan. Dan kebiasaan ini adalah ya baik gitu kan. Ya, kebiasaan yang diajarkan oleh Ramadan itu adalah sebuah kebaikan. Ya, artinya kebiasaan-kebiasaan yang kita nikmat, kita nyaman dengan meninggalkan Allah, dengan meninggalkan agama ini ya dilatih di bulan Ramadan. Ketika itu menjadi sebuah kebutuhan, ya sudah. Ya, antum bisa rasakan ya. Gak usah makan deh 7 hari 7 malam, bagaimana rasanya? Gak usah minum deh gitu kan. Ya, 7 hari 7 malam gak usah minum, bagaimana rasanya? Nah, harusnya ibadah itu bagian daripada kebutuhan kita. Ya, karena sudah menjadi kebutuhan, insya Allah taklim rame, ya, ada digelar pengajian rame. Kenapa? Karena orang haus ilmu. Ya, ilmu itu sebuah kebutuhan. Ya, orang ketika diundang untuk ngaji nggak lihat siapa ustadznya dulu. Ya, tapi apa yang disampaikan insya Allah itu kebaikan, datang dia. Kenapa? Karena kebutuhan. Beda sama orang kaya kan. Orang kaya kalau makan milih-milih seleranya apa. Ya, ketika seleranya nggak ada, nggak sesuai dengan selera dia nggak mau. Ya, makanya luar biasa tuh. Yang kena banyak penyakit yang suka milih-milih itu. Ya, yang suka banyak kena penyakit yang suka milih-milih makan sesuai dengan selera. Ya, padahal ya ilmu agama itu tidak sesuai dengan selera ya orang yang didakwahi. Kalau sesuai dengan selera orang didakwahi, bahaya itu. Ya, para ustadz bisa kehilangan jati dirinya di hadapan Allah dan menyenangkan para mustaftihnya, ya, menyenangkan orang yang minta difatwakan, padahal isi fatwanya melanggar ketentuan Allah dan Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Intinya, jadikan amalan saleh sebagai kebutuhan dalam kehidupan kita, insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Lanjut, Bang Deddy. Bagaimana Mbak Wika? Jawabannya sudah cukup memuaskan ya. Lalu di unmute itunya, mic-nya. Gimana Mbak Wika? Oke katanya di chat. Alhamdulillah. Ya. Ini pertanyaannya ada pertanyaan 3 nih sama nih. Saya bacakan 3 sekaligus ya. Ini mirip-mirip sih soalnya Ustadz. Pertama. Ya. Assalamualaikum Ustadz, mau tanya. Ini satu dulu ya. Bagaimana kita menyikapi pro kontra kebijaksanaan pemerintah pada masa pandemi ini untuk perihal melaksanakan ibadah sholat berjamaah di masjid? Nah, ini
Juga nih pertanyaannya Ustaz, mau tanya juga, sama PSBB sholat Jumat ada sebagian besar masjid ditutup. Kita cari masjid bersedia mengadakan catatan harus tetap menjalankan protokol kesehatan COVID-19. Ya. Nah, untuk jemaah yang tidak dapat menjangkau masjid dan tidak bisa ikut sholat Jumat, hukumnya bagaimana? Mengingat pemimpin selalu berubah kebijaksanaannya terhadap kegiatan ibadah umat Islam. Nah, ini juga nih, Ustaz. Bagaimana kita menyikapi ulil amri saat ini dalam menghadapi pandemi? Dalam beribadah seolah halang-halangi, sementara untuk urusan duniawi dilonggarkan. Nah, itu mirip-mirip Ustaz. Nah, silakan dijawab Ustaz. Sebentar. Saya mau sharing screen dulu sebentar. Ya. Ini kalau kita bicara tentang peniadaan sementara sholat Jumat dan sholat berjamaah. Bagaimana kita menghadapi pro kontra semacam itu? Nah, tergantung sekarang antum berposisi sebagai apa dulu? Sebagai rakyat jelata, gitu kan? Yang kedua, atau sebagai orang yang sekarang dikenal dengan namanya apa? DKM, pengurus masjid. Ya, pengurus masjid, ya, diangkat oleh masyarakat, oleh kaum muslimin untuk mengelola masjid. Sementara terjadi pro kontra di antara masyarakat sohibul wilayah yang tinggal di sekitar masjid, antara mengikuti himbauan fatwa daripada Majelis Ulama Indonesia, ya, ulama kita, apakah dia tetap kemudian melakukan sebagaimana sholat Jumat karena mereka khawatir takut dianggap sebagai orang yang dianggap sebagai orang munafik, katanya. Karena 3 kali meninggalkan sholat Jumat itu dianggap munafik. Ya, padahal kita lihat, ya, ketika orang awam menghadapi satu permasalahan, ya, maka ketika fatwa daripada para ulama itu muncul, maka bisa dijadikan dalil bagi orang awam yang tidak ada kemampuan untuk melakukan ijtihad. Saya bukan ulama, saya nggak punya kapasitas untuk melakukan ijtihad. Sehingga posisi saya sebagai apa? Sebagai seorang muqallid, seorang yang mengikuti fatwa ulama, di mana fatwa ulama itu muncul tidak kaleng-kaleng. Ya, di situ dikumpulkan di dalam komisi fatwa, ada tim ahli kesehatan, ada tim ahli usul fiqh dan lain sebagainya. Sehingga munculnya fatwa itu untuk bagaimana ya masyarakat ini mendapatkan semacam hujah, ya, semacam argumen untuk bisa melakukan amaliyah, ya, termasuk masalah ibadah sholat Jumat dan termasuk juga sholat berjamaah. Yang kita tahu ternyata, saya hanya menukil daripada pandangan para ahli, bahwa dari masa di mana manusia itu punya peradaban, itu selalu ada wabah. Di masa Rasulullah, di masa para sahabat ada wabah. Dan hari ini kita mengalami wabah juga. Dan wabah yang kita alami itu tidak sama dengan wabah yang terjadi di masa Rasulullah dan para sahabat dari cara penularannya. Sekalipun banyak orang khawatir adanya virus corona ini bisa mengakibatkan orang kemudian berakhir pada bentuk kematian, ternyata virus ini punya kelemahan. Dia tidak bisa loncat dengan sendirinya, kecuali di situ terjadi kerumunan dan terjadi kontak fisik. Nah, sehingga ulama melihat, nah, ini ada mafsadat ini. Ya, ada keburukan, ya, yang harus dihindarkan. Maka bagaimana sebisa mungkin, ya, kerumunannya itu termasuk yang dihindarkan. Nah, termasuk menyasar kepada bentuk pelaksanaan ibadah yang melibatkan banyak orang. Sholat Jumat, sholat tarawih, Idul Fitri, sholat sunnah Id, ya, termasuk juga sholat berjamaahnya. Itu yang dikhawatirkan oleh para ulama kita. Kenapa? Karena ternyata kalau kita sekarang bicara serigala, yang jadi serigala tuh kita sendiri. Ya, antara sesama kita nggak sadarin tuh. Ya, kalau badan kita termasuk antibodinya cukup kuat, ya, kita tidak tertular dengan virus, tapi kita khawatir. Atau kita barangkali nggak menyadari di badan kita nempel virus, di tangan kita nempel virus, tiba-tiba menghadapi orang yang dalam kondisi antibodinya lemah. Ya, artinya apa? Ketika kita keluar rumah, kemudian berkerumun dengan banyak orang, ya, yang kita khawatirkan adalah bentuk kezaliman yang muncul,
ya bentuk kezaliman yang muncul akibat apa? Perilaku yang teledor dari kita sendiri. Dan itu dikhawatirkan tuh. Jadi nggak cuma orang yang sakit doang yang tidak diperkenankan untuk ikut sholat berjamaah, termasuk yang sehat juga sebenarnya. Ya, yang kita khawatir yang sehat ini akan menularkan virus yang buat dia nggak masalah mungkin dengan imun yang begitu kuat. Tapi yang jadi masalah adalah bagaimana ketika dia menghadapi saudaranya dalam kondisi imun yang dalam keadaan lemah. Ini kan namanya kita bentuk kezaliman. Ya, kita jadi serigala untuk sesama kita. Nah, sehingga bagaimana muncul pro kontra. Saya perlu kita memahami tentang bagaimana asal hukumnya, kenapa sih ulama itu menunda atau menghimbau agar pelaksanaan sholat Jumat itu ditiadakan, sementara sholat berjamaah juga termasuk ditiadakan. Ya, ini kan bagaimana asal ya kaidah yang dibangun oleh para ulama yang akhirnya mengeluarkan fatwa itu. Jadi kalau kita melihat asal hukum sholat Jumat adalah hukumnya wajib. Ya, sholat Jumat tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri kecuali dilakukan dengan cara berjamaah. Maka hukumnya adalah wajib, gitu kan? Nah, ketika kita bicara sesuatu yang wajib, ya, di dalam kaidah istinbatul ahkam, ketika menetapkan terkait dengan masalah hukum, ya sesuatu yang wajib itu pun juga bisa berubah karena keadaan. Inilah ciri bahwa Islam itu benar-benar agama yang memahami fitrah manusia. Ya, fitrah manusia. Nah, sehingga ketika kita menghadapi dua keadaan yang namanya keadaan al-masyaqqah dengan keadaan ad-darurah, ya, maka kondisi ini bisa melahirkan adanya at-taisir, adanya kemudahan, adanya juga al-ma'fu, ya pemaafan dari Allah Subhanahu wa taala. Al-masyaqqah adanya rukhsah, kesulitan adanya kemudahan. Sementara ad-darurah itu akan memunculkan adanya ya al-ma'fu, adanya pemaafan. Yang haram bisa jadi boleh karena darurat. Nah, sehingga kalau antum tanya tentang masalah ini kemudian pengen jawabannya singkat, ya susah juga gitu kan? Karena saya harus melunut juga. Ya, antum barangkali yang nggak nanya mungkin sudah paham, tapi yang nanya ini khawatir. Ya, dia belum mendapatkan hujah yang baik sehingga saya harus menyampaikan dulu pelan-pelan gitu ya. Mohon bersabar ini. Tadi saya baca chattingnya, mohon minta dipersingkat. Ya, kita lagi nggak ada durasi di TV kok, tenang aja gitu kan. Ya, nah ini kan salah satunya nih, coba kita lihat. Ya, bagaimana ulama ya menyebutkan beberapa dalil. Ya, ini dalil-dalil ini tolong disampaikan kepada masyarakat kita, terutama juga pengurus yang menjadi pengurus masjid itu dilematisnya adalah mereka yang nggak mengerti hukum fikih. Ya, cobalah kalau seandainya mau jadi pengurus masjid, mereka yang faqih, mereka yang mengerti hukum fikih. Ya, sehingga ketika menentukan kebijakan itu tepat, gitu kan? Nah, jadi kalau ketika terjadi bagaimana pro kontra, ya, karena kita termasuk orang yang tidak diberikan kemampuan oleh Allah untuk berijtihad, kita bukan sebagai ulama kelas mujtahid, ya, tapi kita termasuk orang-orang yang sebagai orang yang mentaklid para ulama, maka cukuplah fatwa ulama itu menjadi dasar ya untuk kita jadi dalil untuk sementara menahan untuk tidak melakukan ya sholat Jumat, sholat berjamaah, sholat tarawih kemarin, sholat Id juga di rumah masing-masing. Ya, untuk apa? Ya, supaya menghindarkan mafsadat itu lebih didahulukan. Ya, darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Ya, menarik mafsadat didahulukan ketimbang ngambil manfaat. Sholat berjamaah ada fadilahnya. Ya, datang ke masjid satu langkah penggugur dosa, satu langkah naikkan derajat kita. Tapi kalau di situ ada mafsadat, ya disitulah kita butuh adanya ilmu. Maka sesuatu yang wajib tadi, ya bisa saja berubah hukumnya karena keadaannya. Jadi kalau antum bicara tentang pro kontra, antum mana yang antum pegang? Ya, antum termasuk orang-orang yang saya nggak sholat Jumat deh. Ya udah, nah, jangan ngebully orang-orang yang melaksanakan sholat Jumat pada waktu itu. Ya, orang yang tetap melaksanakan sholat Jumat, jangan membuli orang yang menahan tidak sholat Jumat dengan mengatakan takut sama corona, takut sama Allah dong. Urusan mati memati aja, bukan karena virus dan lain sebagainya. Nah, ini kadang-kala ya ini masalahnya kan gitu. Ya, nah ini karena sama-sama orang awam ya ketika dia berdebat setan yang masuk gitu. Ya ketika masing-masing ternyata tidak sama-sama kuat hujahnya. Nah, supaya hujah kita kuat, nah ini fatwa MUI sudah menjadi dasar ya kita melakukan amalan-amalan apa yang dihimbau oleh ulama kita
untuk menahan diri supaya tidak terjadi. Ini kabar terakhir di Korea kalau nggak salah ya, ketika new normal itu dilaksanakan, sekolah dibuka, baru sehari sudah ditutup lagi. Kenapa? Karena tiba-tiba yang melonjak itu orang yang tertular virus corona ini. Nah, ini menjadi bagian pertimbangan kita untuk melakukan hal-hal ya, ketimbang yang tadi masalah pro kontra tadi. Tapi saya tetap menghormatilah. Kalau ada antum tetap sholat berjamaah, tetap menjaga dengan protokol kesehatan yang begitu ketat, silakan. Ana menghormati antum. Ya, tapi di samping juga antum juga harus menghormati saudara-saudara kita yang lain yang lebih menahan diri untuk tidak melakukan ya sholat yang intinya sebenarnya untuk menghindarkan kerumunan itu. Ya wallahu a'lam bishawab. Itu barangkali Bang Dedi. Bagaimana Ujang? Tolong di-unmute mic-nya. Gimana Ujang? Udah Ricky sama siapa tadi yang lain? Gimana jawabannya? Sudah memuaskan? Ya, lanjut aja Bang. Lanjut aja. Oke, Ustadz, ini ada pertanyaan. Jika jadi memang ada perbedaan antara hukum wajib dan fardu ya Ustadz. Jika wajib bisa diganti karena keadaan, namun yang fardu hukumnya harus dikerjakan dalam kondisi apapun. Gitu pertanyaannya Ustadz. Oh, baik. Mohon di-mute-kan dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kalau bicara tentang wajib ya dengan fardu itu 11-12 sebenarnya. Cuma kalau kita bicara tentang fardu yang kita istilahkan dengan sesuatu yang Allah wajibkan atas kita, ya, nah ini kewajiban ini nanti ada dua kefarduan, ada fardu kifayah, ada fardu ain. Ya, kalau kita bicara tentang fardu kifayah, contohnya apa? Kalau ada amalan yang dilakukan oleh segelintir orang, kita yang tidak melakukannya bebas dari dosa. Contohnya apa? Dakwah itu wajib hukumnya. Ya, tapi selama ada orang yang melakukan tindakan dakwah, antum yang nggak berdakwah, yang nggak dibebankan hukum atas itu. Ada sebagian ulama mengatakan fardu kifayah. Contoh paling gampang, sholat jenazah. Ya, nggak perlu sholat jenazah dibawa ke masjid. Di rumah saja bisa kita sholatkan jenazah. Anaknya 2, ya, 1 jadi imam, 1 jadi makmum. Ya, kalau ada masyarakat satu wilayah nggak mau nyolatin jenazah itu sudah gugur. Ya, daripada kewajiban untuk memberikan hak kepada saudara kita yang meninggal dunia dia muslim. Itu contohnya. Ketika kita bicara tentang wajib ain atau fardu ain, maka ini kaitannya dengan satu amalan yang kita lakukan itu tidak bisa gugur karena orang melakukannya. Ya, muntang-muntang anaknya hafiz Quran, rajin sholat, orang tua nggak sholat, ditanya kenapa be nggak sholat? Kan anak saya udah rajin sholat, ya gak bisa. Karena sholat itu termasuk fardu ain, gitu kan, kewajiban ada pada diri orang itu. Gitu ya. Nah, jadi kalau kita bicara tentang hukum, ada yang disebut dengan wajib, ada yang disebut dengan sunnah, ada yang disebut dengan makruh, ada juga yang disebut dengan ya mubah ya. Nah, hukum-hukum itu bisa berubah karena keadaan. Ya, ini yang disebutkan tadi ketika Islam menghadapi satu kondisi umatnya, ya dia tidak bisa melakukan secara sempurna sebuah kewajiban itu, ada rukhsah di dalamnya. Itu kan Masya Allah tuh. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani hukum-hukum taklifi kecuali karena kemampuan orang itu. Fattakullah mastata'tum, bertakwalah kalian kepada Allah dengan segenap kemampuan kalian. Salat wajib, rukunnya berdiri, nggak bisa berdiri boleh duduk, nggak bisa duduk boleh berbaring, dan seterusnya. Ya, ada orang naik mobil umum, ya berangkat, padahal ya sudah hampir maghrib gitu ya, karena kebiasaan mungkin, ya dia jalan aja, biasanya juga lancar, tiba-tiba macet. Ya di tengah perjalanan, di tengah jalan tol, tiba-tiba adzan maghrib berkumandang. Mau berhenti, bukan mobilnya, mau ngajakin sholat di pinggir jalan tuh supir, nggak biasa sholat. Antum mau sholat di atas kendaraan juga susah. Kondisinya penuh susah, kan bingung. Ya sampai di rumah ternyata, ya jarak antara antum kerja, ya dengan rumah, ternyata jaraknya bukan jarak yang mendapatkan rukhsah untuk bisa ya menjama atau mengqashar sholat. Nah, sehingga kalau ada dalam kondisi itu, tiba-tiba sampai contoh Jakarta Bekasi,
Ya di Bekasi ternyata sudah masuk waktu Isya, antum nggak bisa sholat, ya nggak bisa sholat maghrib di situ, maka ya kita boleh mengkodoknya, ya menggantinya nanti. Ya kalau datangnya ke masjid lagi sholat Isya, kita dapetin orang masjid, kita ikut berjamaah sholat Isya dulu, nanti setelah Isya kita boleh mengkodok sholat maghrib itu. Ya, atau kalau sholat di rumah kebetulan nyampe di rumah maghrib dulu, Isya dulu juga boleh. Jadi maghrib kemudian baru sholat Isya juga boleh, nggak ada masalah. Karena disebut dengan qadha apa? Fi'lul wajibi ba'da waktihi. Mengerjakan pekerjaan yang wajib sudah keluar waktunya. Jadi kapan saja dikerjain boleh. Ya, mau habis Isya boleh, sebelum Isya kerjain boleh, ya tinggal antum ya mengqadhanya segera saja. Ya, salat yang antum tidak bisa melakukannya. Ya, wudu nggak bisa, ada tayamum, kan begitu. Termasuk mandi janabat. Mandi janabat itu kan rukunnya 2. Ya, pertama niat, yang kedua meratakan air ke seluruh tubuh. Tiba-tiba airnya nggak ada, apa gantinya? Apa gantinya Bang Didi? Gantinya kalau nggak ada air, tayamum. Tayamum untuk mandi janabat ya. Nanti tahu banyak tadi janabat. Aduh, saya belum pernah tuh Ustaz kalau nggak pakai air. Jadi masa Rasulullah ada sahabat yang mandi janabat nggak ada air, dia tayamum. Cuma tayamumnya lucu. Ya dia guling-guling di pasir tuh, ya sahabat kemudian pada ketawa, ente ngapain? Ini dalam keadaan junub, mau mandi janabat, air kagak ada. Ya ini kan boleh ganti dengan bertayamum, tapi tayamumnya adalah dia seakan-akan mandi dengan debu itu. Ya akhirnya disampaikan, bukankah telah sampai kepadamu bahwasannya untuk mengganti ya mandi janabat yang tadinya dengan air bisa diganti dengan bertayamum sebagaimana tayamum pengganti wudhu. Ya kan gitu kan? Ya cuma masalahnya adalah apa? Ya orang yang mandi janabat itu harus tahu juga ilmunya. Orang mandi janabat harus meratakan air. Ya seluruh tubuh itu. Gitu kan? Ya harus diratakan air seluruh tubuh. Makanya mandi janabat nggak boleh pakai selang, nggak boleh pakai keran, nggak boleh pakai gayung, nggak boleh pakai ember. Ya kalau mandinya pakai selang, pakai keran, pakai ember, pakai gayung, nggak sah mandi janabatnya. Kenapa nggak sah? Ya karena harus pakai air. Ya kalau gayung nggak ada airnya nggak basah dia. Ya kalau embernya nggak ada air nggak basah dia. Ya, nah ini harus dengan ilmu. Nah sehingga apa yang disebut dengan hukum-hukum yang ada dalam Islam itu bisa berubah karena keadaan. Contoh ya, contoh nih bercerai. Hukum perceraian itu kan sesuatu yang halal tapi dibenci. Tapi kadang-kala perceraian itu jadi wajib hukumnya. Ya kapan sih perceraian itu jadi wajib hukumnya? Manakala suami tiba-tiba murtad, ya maka tidak layak seorang wanita muslimah bersuamikan laki-laki kafir. Nah, ini harus diceraikan oleh pengadilan bahkan, ya dia harus diceraikan oleh pengadilan, dipisahkan dari suami yang murtad itu. Kira-kira begitu contohnya, ya. Wallahu a'lam bishawab. Oke, bagaimana tadi yang bertanya sudah ini ya, sudah memuaskan ya, jawaban Ustadz sudah komprehensif ya. Ustadz, ya mau tanya nih Ustadz, nih jangan kayak gini medsos nih Ustadz, kalau banyak sharing-sharing nih, kita lagi puasa, kadang suka-suka kepancing emosi walaupun nggak ikutan sharing, ikutan ngechat atau broadcast gitu, tapi perasaan dalam diri itu kayak suka emosi, apa yang pro kontra itu tadi Ustadz, gimana Ustadz? Ya, kalau antum tiba-tiba terjebak dalam grup-grup ya yang kadang-kala diskusi masalah agama ya, itu saran ana harus ada orang yang ahli yang ngebina grup itu, sehingga yang menjadi tolok ukurnya adalah ada orang alimnya, ada ustaznya di situ yang bisa menjadi tempat bertanya. Kalau semua orang pengen jadi ustadz semua, siapa yang jadi muridnya? Ya satu orang menerangkan, orang ini menerangkan, dan yang diterangkan itu adalah hasil posting dari grup sebelah juga, gitu kan? Yang kadang kita nggak bisa mempertanggungjawabkan apa yang pernah kita sampaikan lewat postingan itu. Saya punya grup, ya beberapa grup yang memang syarat dengan tata tertib di situ. Ya kalau bisa antum menerangkan sesuatu, tulisan antum sendiri. Ya jangan memposting, ya apalagi postingan yang belum sempat kita baca, udah main
taruh di grup untuk menghantam ya hujah-hujah atau argumentasi teman-teman yang lain. Kita yang baca nafsu juga. Ya, kalau antum tanya, kita ngikutin salah satu kebiasaan ulama, Al-Imam Asy-Syafi'i. Al-Imam Asy-Syafi'i ketika diajak debat, mohon maaf, sama orang, mohon maaf nih, sama orang jahil gitu ya. Jadi orang awam sama orang jahil beda. Ya, orang jahil itu nggak punya ilmu. Tapi kalau orang awam, dia tidak punya kemampuan untuk melakukan ijtihad. Tuh kayak kita nih sekarang nih, kita orang awam nih. Ya, saya tidak sedang berfatwa, tidak. Gitu ya, kita tidak dalam kondisi berfatwa. Ya, saya nggak berfatwa. Tapi ada kondisi di mana orang tuh kadang, ya tadi tuh ada di grup gitu kan, dia komentar masalah yang pro, yang ini yang satu kontra, kita gemes juga. Nah, ketika Imam Syafi'i menghadapi hal semacam itu, apa kata beliau kepada orang jahil ini? Ya, kalau debat sama kamu mah saya ngaku kalah aja dah, gitu aja. Saya ngaku kalah aja dah. Ya, kenapa ngaku kalah? Ya capek. Ya, orang berilmu, orang alim berdebat dengan orang jahil, ya ini tidak akan menemukan titik temunya. Ya, yang si jahil ini akan mengedepankan hawa nafsunya, tidak dengan ilmu. Orang alim ini dengan ilmunya, tapi nggak masuk ilmu itu kepada orang jahil ini. Ya repot sudah. Ya nggak ketemu, jaka sembung bawa golok, gitu kan. Nggak nyambung cilok katanya gitu. Ya jadi kagak nyambung gitu masalahnya. Nah jadi Masya Allah, kalau antum ngadepin begitu, ya fakul khaira auliyasmut. Katakan yang baik-baik, kalau antum nggak sanggup, diem aja dah. Jadi pendengar. Kalau antum belajar fikih, ya ketika yang diperdebatkan itu masuk kepada ranah ikhtilaf, antum nggak bisa mematahkan satu ijtihad dengan ijtihad yang lain. Ya, ingat tuh ya, itu kaidah tuh. Ijtihad tidak bisa menafikan ijtihad yang lain. Artinya apa? Kalau itu masuk kepada ranah ijtihad, tidak ada dosa di situ. Ya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza ijtahadal hakim fa asaba falahu ajran." Ya, tatkala seorang ulama berijtihad, ijtihadnya benar, pahalanya 2. Wa idza akhta'a, tatkala dia melakukan ijtihadnya salah, falahu ajr. Dia malah mendapatkan pahala 1, bukan dosa. Jadi ketika antum menghadapi pro kontra di dalam satu diskusi di grup-grup ya diskusi masalah agama, antum hanya cukup dengan memandang, oh inilah bagian daripada ranah ikhtilaf. Harus antum jadi penengah, ya. Yang mengatakan begini betul, yang mengatakan begini betul. Kenapa? Karena masing-masing punya hujjah, gitu ya. Ya cukup sampaikan saja, khilafiyah itu hukumnya sunnah. Pasti terjadi sampai hari kiamat. Wong manusia ini beda dengan ngatur bebek. Bebek segitu banyak diatur sama satu orang penggembala bebek, semua ngikut. Tapi bayangkan antum mengatur sekian puluh orang, sekian ratus orang diatur sedemikian rupa, waduh, susahnya luar biasa. Ya, orang rasa kita aja beda-beda, ada yang suka rasa pedas, sukanya manis, sukanya kecut gitu kan. Sukanya udah pedas, manis lagi. Ya, udah ada lagi manis campur asam lagi. Wah, macam-macam itu. Maka Masya Allah, ya antum tinggal mengedepankan sisi itu, bahwa yang antum baca itu adalah bagian daripada ranah khilafiyah para ulama. Cuma sikap ya kawan-kawan kita ketika mengambil hukum terhadap hukum itu, sikapnya salah. Kenapa? Dia ngebully gitu kan. Dia ngebully teman yang tidak sependapat dengan dirinya. Dan ini bukan ciri yang diwariskan adab oleh para ulama kita. Ya, bayangkan Abu Hanifah dulu pernah berselisih dengan salah satu guru juga. Si guru ini sampai menyingkir daripada kediamannya Abu Hanifah. Ya, ketika Abu Hanifah itu lama nggak bertemu dengan si guru yang berselisih dengan beliau, yang masing-masing punya murid, si muridnya salah seorang guru yang pernah berseteru dengan Abu Hanifah itu bertanya, ya guru ini sampai jadi guru dulu belajar sama siapa? Salah satu guru beliau adalah Abu Hanifah. Disampaikan begitu. Ya, maka satu kesempatan muridnya mendatangi tempatnya Abu Hanifah. Di situ dia belajar sebentar, dia kembali ya kepada gurunya, disampaikan bahwa saya sempat bertemu dengan Abu Hanifah, saya berguru belajar sehari semalam. Apa kata beliau tuh? Dudukmu ya sehari semalam bersama Abu Hanifah itu lebih baik daripada kau duduk bersamaku selama setahun lamanya. Itu bayangin ulama yang berseteru dengan Abu Hanifah dengan mengedepankan adab seorang ulama kayak begitu.
tidak dibully, ya tidak mengatakan apa kata dunia lo, lu belajar sama gua, kenapa belajar sama dia? Lu tahu nggak, gua lagi musuhan sama dia. Nah, kita ternyata nggak menemukan ya ulama-ulama yang model begitu di masa lalu. Maka masya Allah, ya, jadi luar biasa juga hari ini. Orang bukan ulama, cuma remeh-remehan kacang peyek, ada yang jadi tepung peyeknya, udah gitu, ya lebay, ya, sok-sok jadi ulama. Ini masalahnya. Ya, akhirnya apa? Orang-orang dibully itu masalahnya begitu. Ya gitu Bang Deddy ya, kira-kira mudah-mudahan bisa dipahami itu. Oke Ustadz, syukron. Nih dua lagi boleh ya Ustadz ya? Ya, silakan. Saya bacain satu apa sekaligus nih Ustadz? Silakan aja satu-satu. Jangan satu. Nih Ustadz, pertanyaannya, bagaimana pendapat antum dengan orang yang berpendapat mati itu takdir Allah, jangan takut mati hanya karena COVID-19? Nah. Itu aja. Lagi ini Ustadz, satu lagi. Ya, silakan. Maaf Ustadz, dalam pandemi seperti ini yang kita tidak tahu kapan selesainya, doa khusus agar pandemi cepat selesai. Syukron. Iya. Sebentar ya. Oke, jadi pertanyaan pertama tadi masalah, aduh jadi lupa tuh. Jangan dua-dua kali ya. Apa tadi? Bagaimana pendapat antum yang ada orang yang berpendapat mati Allah? Ya. Ada orang yang berpendapat bahwa ya mati itu takdir, betul. Ya, karena sebab kematian itu karena ajal, kan gitu kan? Kematian seseorang itu bukan karena apapun, tapi karena ajalnya sudah sampai, betul. Tapi yang jadi masalah adalah kita, ya ciri orang awam kan begitu ya. Ketika Rasulullah sampaikan bahwa tidak ada penyakit yang menular, ya tidak ada orang sakit menularkan orang lain, itu kan yang dibawakan selalu hadis-hadis itu. Tapi dia lupa bahwa ada hadis-hadis yang lain dan begitu banyaknya, luar biasa. Tentang bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita untuk mengedepankan rasa tawakal yang sesungguhnya di hadapan Allah. Ya kan orang begini ya. Sekarang kalau kita bicara ajal itu, kematian itu takdir. Ya coba aja lu loncat dari gedung, ya lantai 12 gitu kan. Ya sudah cobain. Ya sama kayak orang apa? Orang yang belajar masalah takdir, dia pada saat diajarin dia tidur, pas bangun dia dengarnya begini. Orang mah nggak akan mati kalau belum ajalnya. Itu aja yang dia pahami itu. Sehingga betul orang pengen cari kematian. Dia pengen dilindes ya di kereta di rel kereta ya, karena dia berkeyakinan biar dilindes dilindes kereta juga kalau belum ajal gua kagak mati, katanya begitu. Ya, tapi lama-lama itu orang tidur di rel kereta, nyata ya itu rel kereta udah nggak dipakai lagi sama PJKA, jadi rel keretanya udah nggak dipakai, ya kereta nggak lewat-lewat, nggak jadi mati dia, ya dia pulang ke rumahnya, ya kemudian cari informasi bagaimana caranya mati, dia pengen tahu mati sambil nyebrang jalan tol Jagorawi, ya dia pengen nyebrang di situ, tapi ternyata baru berapa langkah baru diperiwitin sama petugas PJR di jalan tol, nggak jadi lagi mati, sampai di rumah dia capek cari kematian, ternyata kematian itu datang pada saat dia lagi tidur. Ya, jadi urusan kematian itu ya jangan dicari gitu. Ketika kita tidak memiliki satu alasan ya bahwa kematian kita punya nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang yang berperang saja bersama Rasulullah mengajarkan kepada para tentaranya Allah pada waktu apa? Ya, mohonlah perlindungan kalian kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah tidak sampai menemukan kalian kepada musuh-musuh kalian. Jadi jangan berharap bertemu musuh, tapi minta perlindungan pada Allah agar kalian tidak berjumpa dengan musuh. Padahal mau perang. Bayangkan itu. Ya, tapi ketika musuh itu datang, itulah takdir dari Allah itu. Ya, maka hadapi dengan cara bersabar. Nah, ini udah ketahuan ada bahayanya. Udah ketahuan di situ ada penularannya di situ. Kita masih cari gara-gara gitu ya. Padahal ketika Rasulullah salat, Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an ikut salat, apa yang terjadi? Ada kalajengking di situ. Ya, kalau kalajengking itu datang ketika beliau lagi sholat, harusnya kan biarin aja lah. Ya, mau nyengat saya, ngantuk saya, biarin aja dah. Ya, kalau saya lagi sholat, disengat dengan
bisanya kalajengking, kalaupun mati saya lagi sholat masuk surga. Ternyata enggak. Apa yang terjadi? Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau menginjak kalajengking itu sampai mati, padahal beliau lagi sholat. Artinya Islam ini benar-benar mengedepankan jangan sampai orang karena beribadah kepada Allah sampai kemudian dia harus kehilangan nyawanya. Karena bukan ciri dalam Islam itu. Ya, ada orang yang salat tiba-tiba teriak tetangganya, "Bang Dedi, rumah ente kebakaran. Bang Dedi, rumah ente kebakaran." Ente udah dengar tuh, jangan sok tahu. Ah, gue lagi sholat ini, Allah juga Maha tahu. Ya, kata malaikat, iya Allah Maha tahu. Lo sok tahu katanya. Udah tahu kebakaran. Ya, kita kalau sholat udah tahu kebakaran, kita sengaja tidak mau menyelamatkan diri, ya, mati konyol kita, bukan mati yang mendapatkan kemuliaan di sisi Allah. Kenapa? Bunuh diri namanya. Ya, maka orang itu harus menghindar. Ketika menghindar kena juga, barulah di situ dikatakan itulah takdir namanya. Nah, jadi ini penting, jangan nantangin. Ya, namanya orang kagak pakai nggak pakai otaknya itu. Ya, kalau ada orang berpendapat serampangan, ya, adanya pikirannya, logikanya nggak dipakai, gitu kan? Makanya orang yang nggak pakai logika itu saya khawatir, gitu kan? Ya, operasi kecelakaan, kalau terjadi kecelakaan, operasi yang paling susah adalah bagian dengkul. Ya, kenapa operasi bagian dengkul paling susah? Ya, karena apa? Karena otak sekarang orang udah di dengkul semua, gitu kan? Jangan sampai orang awam ini dicekoki dengan semangat ibadah, tapi dia lupa bahwa perintah menghindar daripada sesuatu bahaya, perintah agama juga. Hati-hati tuh. Ya, wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Ya, jangan kalian biarkan jatuh kepada jurang kebinasaan. Ya, Rasulullah memerintahkan unta di satu peternakan yang sakit dipisahkan dari yang sehat, ya. Ini kan bagian daripada takdir baik juga. Jadi kalau ada orang, wah corona, mati, ada corona, mati juga. Iya bener sih emang. Ya lu nabrak juga, urusan mati mah bukan urusan lu ketabrak, tapi cobain aja dah. Ya, itu kan ada hal-hal yang sifatnya apa? Secara sunnatullah, kalau ada orang melakukan sesuatu yang bahaya, akibatnya begitu. Itu sebab akibat milik Allah. Nah, jangan sengaja nantang, gitu kan? Apalagi sudah tahu keadaan itu sudah membahayakan. Ini penting. Ya, jangan sampai kita beribadahnya semangat doang. Contoh lagi, ada sahabat berperang, luka kepalanya. Waktu itu beliau mandi janabat, nanya sama temennya, "Saya mau mandi janabat, gimana nih? Luka kepala saya ngocor darah terus." "Oh, mandi aja." "Ya, nggak sah kamu menghilangkan hadas besar kalau nggak mandi." Dia mandi dalam kondisi dingin, akhirnya apa? Mati itu orang. Dilaporkan di hadapan Rasulullah SAW, apa yang terjadi? Rasulullah marahnya luar biasa kepada orang yang perintahkan si sakit yang kepalanya bocor ini mandi janabat. Ya, padahal bisa diganti dengan tayamum. Nah, ini yang saya maksud. Pada kondisi-kondisi tertentu yang namanya hukum itu bisa berubah karena keadaan. Dan berubahnya keadaan itu disebut dengan namanya apa? Uzur. Uzur itu apa? Penghalang. Orang nggak bisa melakukan satu ibadah secara sempurna, maka di situ ada rukhsah di dalamnya. Nah, jadi kalau antum minta anak berpendapat, nah ini kesalahan ya cara berpikir ya yang hanya mengandalkan satu dua dalil, dia menyampaikan dalil-dalil yang lain. Ya, taruhlah hadis itu kan sama-sama sahih. Makanya kalau kita orang awam menghadapi dalil yang cukup kontradiksi, jangan nyimpulkan sendiri. Ya, tapi harus bagaimana? Harus ya dengan ya bagaimana pandangan para ulama kita. Jadi jelas itu. Ya, jangan sampai kita, makanya ada istilah apa? Al-hadits madallatun illa lil fuqaha. Hadis itu tempatnya orang tersesat. Ya, kecuali khusus untuk ulama fikih. Ya, makanya orang awam ketika baca hadis itu serampangan, itu bisa menjadi tempat dia tersesat gitu. Ya, contoh ya yang paling gampang nih, saya coba sharing-sharing ke antum nih. Saya pernah ngasih materi ini. Ya, ada apa namanya? Sebentar. Ya. Jadi hadis itu menyesatkan kecuali bagi para fuqaha, bagi para ulama. Maksudnya bagaimana? Coba kita lihat di sini. Ya, ada beberapa hadis yang kalau orang awam pahamin itu ya jadi kacau.
Contoh di sini ya, Ibnu Wahab pernah mengatakan, laula Malik wal Laits, kalau saja saya nggak ketemu ya Imam Malik dan Imam Al-Laits bin Sa'ad, la halaktu, maka celaka saya. Kuntu adzannu anna kulla ma ja'a bihin Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'malu bih. Ya, kalau karena saya nggak ketemu ya dengan Imam Malik dan Al-Laits, ya, maka celaka saya karena saya menyangka sesuatu yang datang daripada Rasulullah itu bisa langsung diamalin. Ya, padahal enggak, gitu kan. Inilah pentingnya adanya kita belajar, adanya guru di situ. Ya, nah ini di mana ya Ibnu Uyainah, Sufyan Ibn Uyainah itu pernah mengatakan itu hadis itu ya menyesatkan, atau al hadis ada mengatakan mudallah, ada mengatakan madallah illa lil fuqaha. Hadis itu tempatnya orang tersesat kecuali bagi para ulama fikih. Ini kan penting ya. Contoh nih ya, ada orang yang memahaminya serampangan. Contoh di sini misalnya apa? Ya, ada orang yang sebentar ya. Perintah buang hajat menghadap ke barat. Ini contoh. Ini hadisnya ini sahih ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza ata ahadukumul ghaid fala yastaqbilul qiblah." Kalau kalian mendatangi tempat buang hajat, jangan kalian menghadap ke arah kiblat, wala yuwalliha zahrah, dan jangan pula membelakanginya. Syarriqu gharibu, tapi menghadaplah ke timur atau ke barat. Ya. Nah, sementara ini hadis Nabi, Masya Allah ya. Beliau menyebutkan hadis ini ketika beliau ada di Madinah. Ya, ketika hadis ini dibawa ke Indonesia, ya kebanyakan kan kiblat kita kemana? Ke arah barat, gitu kan? Ya, sementara kalau kita bikin khala, ya, bikin tempat buang hajat, itu kan ada sebagian ulama memakruhkan antum menghadap kepada kiblat. Tapi ternyata Rasulullah dalam hadis ini itu perintahkan antum menghadap ke barat, kan gitu kan? Sementara baratnya orang Indonesia itu kiblatnya, ya barat laut itu, agak geser ke kanan itu. Ya, nah sekarang mana yang kita pakai? Oh, ternyata konteksnya berbeda. Ya, nah dalam kondisi yang semacam ini kan orang awam tuh nggak bisa serampangan ngambil dalil ini. Ya, jadi ternyata konteksnya berbeda. Rasulullah ketika mengatakan ini, beliau ada di Madinah. Karena kiblatnya orang Madinah itu tidak ke timur, tidak ke barat. Ya, sementara kiblatnya kita orang Indonesia itu menghadap ke barat laut, ya, sehingga ya makruh juga kalau ada kita buang hajat, ya, ada khala, ya tempat nongkrong kita itu menghadap kepada kiblat kita, dan itu kiblat kita adalah barat laut itu. Ya, maka ini penting memahami tentang kontekstual hadis. Ya, maka dibutuhkan kita belajar, kita butuh ya pandangan-pandangan para ulama. Gitu kira-kira Bang Didi. Terima kasih Ustadz, penjabarannya lengkap sekali Ustadz. Ya. Terus pertanyaan berikutnya Ustadz, masa pandemi ini nggak tahu kapan selesainya nih. Ada nggak sih doa khusus biar nih pandemi ini cepat segera usai kayak gitu, atau kita adakan apa gitu? Iya. Jadi memang banyak doa-doa yang kita bisa cari sebagaimana doa-doa yang maksurat ya. Saya cuma bisa mengamalkan salah satu doa yang pernah guru saya ajarkan sebagaimana di dalam hadis ya. Rasulullah juga pernah ya secara khusus ini mengajarkan doa kepada banyak para sahabat, dan termasuk kita juga yang juga seringkali kita membaca dalam kondisi yang semacam ini, kita mohon kesehatan pada Allah ya. Ini seringkali dibaca oleh imam-imam masjid nih, terutama juga di Masjid Sunda Kelapa tuh. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin 'alaina fi syaqaratil maut wan najata minan dari wala fa'indal hisab. Ini saya pernah tanyakan pada salah seorang guru tentang bagaimana doa. Beliau mengajarkan itu. Dan kalau dipikir-pikir kena juga hari ini. Bagaimana orang kehilangan agamanya. Ya, karena sekarang ini ya orang lebih cenderung untuk ya melakukan tindakan-tindakan untuk mengamankan kehidupan mereka. Ya, nah ini seringkali kita melihat itu ya.
minimal agama kita selamat dalam kondisi-kondisi yang semacam ini. Kita dituntut untuk terus ghirah istiqomahnya kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tetap memegang agama dengan kuat, sekuat-kuat kita menggigit ya sebagaimana gigitan kita terhadap sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, wa'afiatan fil jasad, kita juga mohon ya ada sehat wal afiat di jasad kita. Ya, kondisi yang semacam ini, ya adanya wabah, kita mohon juga pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, keberkahan rizki juga. Ya, dalam kondisi yang sulit kayak begini, sedikit ini Masya Allah, mudah-mudahan jadi berkah. Ya, kenapa? Karena kondisinya serba luar biasa hari. Dan mudah-mudahan, ya doa tadi itu doa yang biasa kita baca, insya Allah mudah-mudahan menjadi, bagian, ya, hal yang bisa kita sampaikan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun memang banyak doa-doa pelindungan yang lain. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Ya, na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya, min ghadabihi wa iqabihi wa syarri ibadi min habazati syayatin wa ayyahdurun, dan seterusnya. Ya, banyak sekali, ya. Itu salah satunya, ya kalau antum tanya, ya saya bisa menjawab itu sebagaimana yang pernah disampaikan oleh guru saya dalam kondisi yang sekarang. Saya tanya begitu. Ini aja amalin nih, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa zidatan fil ilmi, dan seterusnya. Itu kira-kira. Ya. Syukran Ustaz ini atas jawabannya. Baik, buat yang tadi bertanya, Mbak Wika, gimana? Sudah memuaskan jawabannya? Bisa nyalain mic-nya? Gimana, Mbak Wika? Oh, udah jelas. Dia jawabnya di chat, Ustaz. Oh, iya. Baik Ustadz, kayaknya belum ada ini lagi nih, udah pada jelas semua nih Ustadz. Sama ini Ustadz, ya. Materinya tadi boleh diminta ya Ustadz. Ada yang request kalau berkenan Ustadz. Boleh, yang saya tampilkan tadi ada pembahasan fikih corona. Ya, insya Allah nanti sampaikan lewat WA ke Bang Dedi. Ada juga, ya ini juga ada nih dari Sayuda Patria, beliau menukil ya salah satu postingan barangkali ini. Ya, ada perkataan Ibnu Hajar Al-Haytami, beliau menukil perkataan Sufyan bin Uyainah, ya. Beliau menyatakan itu. Ya. Insyaallah saya sampaikan juga. Jadi mudah-mudahan ini bisa menambah hasanah keilmuan kita. Ya, mohon maaf kalau ada kata-kata penjelasan yang barangkali kurang berkenan di hati. Insyaallah secara adil kita sampaikan demikian. Ada perbedaan pendapat tengah-tengah kita, selama kita memang bukan orang yang mampu melakukan ijtihad, kita sama-sama muqallid, sama orang yang mentaklid para ulama, orang-orang awam, maka yang harus kita lakukan adalah sikap saling menghormati. Terhadap apa yang diamalkan oleh saudara-saudara kita, insya Allah ukhuwah Islamiyah bisa tetap terpelihara. Itulah yang dicontohkan ulama kita, ya, kepada murid-muridnya, yang dengan mengedepankan adab, muridnya jadi ulama juga. Ya. Ini yang bisa disampaikan. Kalau masih ada barangkali hal yang mau disampaikan jadi ganjelan-ganjelan, silakan. Belum ada lagi nih kayaknya Ustaz. Apa sudah waktunya selesai nih? 8:30 jam berapa kita? Sebenarnya sih nggak ada batasan. Kita mau sebenarnya ini acara silaturahim ala Ustaz, kita udah lama vakum. Iya. Nggak kopi darat. Nah, tambah lagi pandemik. Maka saya ini inisiasi buat acara virtual ini Ustaz. Iya. Nah, yang alumni di luar, alumni Rizka keseluruhan belum ada acara, jadi kita coba inisiasi duluan acara ini. Nah, ini Ikatan Keluarga Alumni SLTNI, Rizka SLTNI itu artinya studi lanjutan tingkat akhir Rizka gitu Ustaz. Ya. Terpadu. Ya, terpadu. Antum yang ingat jadinya. Nah, ini sering ngumpul, dibikin grup ya. Nah, ini vakum. Nah, ini baru
coba diaktifin lagi Ustaz. Dan Iya. kalau berkenan sih antum jadi penasihat gitu Ustaz yang ngerti fikih kan. Ya banyak pusat lain lah yang lebih fakir ya. Ya salah satunya antum lah. Ngobrol lagi begini silakan anak ya ibarat pintu rumah anak kebuka lebar-lebar buat antum semua. Nah, jangan corona masuk. Baik, ini mbak-mbak, abang-abang, rekan-rekan semua di alumni SLTNI Ikhlas. Ustadz Ibnu Rahman ini juga founder dari Belajar Waris Islam, konsultan waris juga. Beliau juga ada grup WhatsApp-nya, jika yang berminat bisa gabung. Beliau juga konsultan waris. Kalau mau tanya-tanya seputar hukum waris, beliau insya Allah sudah fakih di ilmunya di hukum waris. Nanti kalau mau berminat undang beliau tentang belajar tentang waris, hukum waris, kita bisa undang. Itu ya Ustaz ya? Ya, bisa. Oke Ustaz, udah kusut nih kayaknya. Ada yang bilang kusut. Mungkin sekalian doa penutup kali Ustaz. Syukron ya Ustaz ilmunya. Baik. Ya sebelum ya buat teman-teman nanti kalaupun nanti mau dibikin kajian ya online seperti sekarang ini dipersiapkan aja waktunya. Insya Allah saya menghadapi fenomena semakin langkanya orang menguasai ilmu waris. Ya ini salah satu pengalaman yang saya rasakan. Bahkan guru-guru saya pun juga yang dulu pernah mengajarkan saya ya jadi sempat diskusi juga dan beliau sempat lupa juga nih masalah masalah waris juga. Nah, jadi satu bukti apalagi orang awam ya kayak kita semua, maka nanti bolehlah kita menggelar khusus kajian masalah waris, kita bikin tuntas ya supaya pertemuan sekarang ini kan alhamdulillah silaturahim pertama lah saya anggap nih via online seperti ini, insya Allah kita bikin daurah waris online ya, berapa kali pertemuan supaya apa? Supaya bisa tuntas kita belajar warisnya. Karena sumber perpecahan terkait dengan masalah waris itu dipengaruhi bukan karena dari sisi syariat Islamnya, tapi dari sisi keserakahan ya orang yang maruk terhadap harta dunia tuh. Maka ini penting nanti Bang Dedi supaya bisa mengatur kapan waktunya. Ya kondisi sekarang lagi memang lockdown juga. Ya, saya semenjak 16 Maret ya sudah nggak ngajar offline, ya akhirnya 2 minggu kedua ya masuk Ramadan, ya mau Syawal itu ya sudah mulai teman-teman masjid, teman-teman di perkantoran membuka kajian via online seperti ini. Maka ini banyak hikmah ya, sekalipun kita yang tinggal di Kalimantan, yang ada di Pekanbaru mungkin, ada yang masih daerah Jawa, insya Allah alhamdulillah kita bisa ketemu nih hari ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan ke depan kita mengatur untuk daurah masalah waris ini. Dan insya Allah nanti saya tutup dengan doa. Antum nanti barangkali mau melanjutkan, saya pamit untuk bisa live di pertemuan ini. Silakan antum lanjutkan kalau ada acara yang lain. Ya saya minta maaf kalau ada kata-kata yang tidak berkenan. Kepada Allah sama-sama kita memohon ampunan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallahu khairan kepada Ustadz Ibnu Rahman. Semoga ilmunya bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, buat teman-teman sekalian boleh di-unmute videonya, boleh diaktifin kembali.